Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisal Jafal dengan NIM D1041251041. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan matematika. Namun sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu matematika saya, yaitu Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto, STMP. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu materi logaritma. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum mengetahui tentang materi logaritma. Lalu, apa sih logaritma itu? Sebelum itu kita akan mempelajari konsep dasar logaritma. Jadi logaritma itu adalah sebuah inverse atau kebalikan dari perpangkatan, teman-teman. Misalnya kita punya operasi perpangkatan yaitu 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, benar ya teman-teman, bahwasanya 4 jika dipangkatkan 3 adalah 64. Ini bisa kita sebut bahwa 64 adalah, atau jika kita konversikan sebagai bilangan perpangkatan, 64 adalah 4 dipangkatkan 3. Lalu, kita punya 4. 4 ini, menurut kalian, 4 ini apanya 64 dan 3 sih? Ada tidak operasi matematika yang menggambarkan hubungan antara 4 dan 64 dan 3? Ada, yaitu akar. Kita bisa tulis bahwasanya 4 sama dengan 3, sorry, akar pangkat 3 dari 64. Oke, selanjutnya 3. Menurut teman-teman, ada tidak operasi matematika yang bisa untuk kita gunakan sebagai penghubung antara 3 dan 64 dan 3? Dan 4. Nah, itu dia. Kita menggunakan logaritma, teman-teman. Untuk mendefinisikan sebuah pangkat, kita menggunakan operasi logaritma. 3 sama dengan 4 log 64. Itu artinya 64 ini adalah 4 dipangkatkan oleh 3. Oke, sudah paham teman-teman? Kita lanjut ke definisinya. Oke teman-teman, kita masuk ke definisi. Nah, di sini saya mempunyai simbol yaitu A pangkat B sama dengan C. Nah, ini adalah fungsi atau operasi perpangkatan biasa ya teman-teman. A dipangkatkan B sama dengan C. Lalu, saya juga punya rumus untuk logaritma itu sendiri, yaitu A log C sama dengan B, di mana A pada bilangan perpangkatan merupakan bilangan pokok. Di logaritma pun, A ini kita sebut sebagai bilangan pokok, teman-teman, yaitu basis. Namun letaknya agak di atas sedikit. Lalu yang C, pada bilangan perpangkatan, C merupakan hasil dari pangkatnya. Pada logaritma kita tulis setelah log, yaitu numerus. Lalu B adalah hasil logaritma atau pangkat dari bilangan pangkat itu sendiri. Adapun syarat dari si bilangan pokok ini atau basis ini, yaitu A lebih dari sama dengan, A lebih dari 0. Itu artinya apa? Artinya A tidak boleh bilangan negatif. A ini harus bilangan positif, teman-teman. Dan A tidak boleh 1 atau A tidak sama dengan 1. Ini perlu diingat syarat dan ketentuannya. Lanjut untuk syarat numerus atau syarat si C ini, yaitu C harus lebih dari 0. C lebih besar dari 0. Dia juga sama, tidak boleh bilangan negatif.
Oke, kita masuk ke contoh pertama, teman-teman. Nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Nah, di sini ada 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kita tahu bahwasanya A pangkat B sama dengan C. Jika kita substitusikan ke logaritmanya, yaitu A log C sama dengan B. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Bisa kita tulis 2, kita perbesar, 2 log 16 sama dengan 4. Nah, selanjutnya soal berikutnya yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Bagaimana sih bentuk lognya? Bisa kita tulis 5 log 25 sama dengan 2. Oke, soal terakhir yaitu 4 pangkat 3 sama dengan 64. Bentuk lognya adalah 4 log dari 64 sama dengan 3. Oke, untuk contoh pertama seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke contoh kedua. Nyatakan bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah, keterbalikan dari yang atas tadi, kita mengubah pangkat ke logaritma. Sekarang kita mengubah dari logaritma ke pangkat. Ingat rumus yang tadi teman-teman. A log C sama dengan B. Jika kita ubah ke pangkat, menjadi A pangkat B sama dengan C. Berarti 6 log 36 sama dengan 2 bisa kita ubah menjadi 6 pangkat 2. 6 ini teman, 6 pangkat 2 sama dengan, ini 2 ya teman-teman. Waduh. Sorry, kita ulang. 6 pangkat 2 sama dengan, ini hasilnya teman-teman, 36. Selanjutnya soal kedua. 5. Kenapa 5? Karena bilangan utamanya 5. Dipangkatkan 3 sama dengan 125. Oke, soal yang terakhir. 2 2-nya dapat di sini, dipangkatkan oleh setengah. 2 dipangkatkan setengah. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya akar 2. Oke, selesai. Itulah untuk contoh yang kedua. Berikutnya kita ke contoh ketiga. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari jawaban dari log yang tersedia. 3 log 27. Berapa sih teman-teman? 3 log 27 itu, jika kita melihat pada rumus, A log C sama dengan B, itu bisa kita baca C dipangkatkan, A dipangkatkan berapa sih biar hasilnya C? A dipangkatkan berapa sih hasilnya C? Dipangkatkan berapa sih itu maksudnya dipangkatkan B ya teman-teman. A dipangkatkan B hasilnya C. Oke. Nah, kita terapkan
pada soal pertama. 3 dipangkatkan berapa sih hasilnya 27? Yap, yaitu dipangkatkan 3. Soal berikutnya, 2 dipangkatkan berapa sih hasilnya 32? Ya, benar, yaitu 5. Selanjutnya, 5 dipangkatkan berapa sih hasilnya 625? Berapa, teman-teman? Ya, benar, pangkat 4. Selanjutnya, 3 dipangkatkan berapa sih hasilnya 81? 4 juga. Dan yang terakhir, 8 dipangkatkan berapa? Yang hasilnya 64. Yap, yaitu dipangkatkan 2. Nah, inilah contoh-contoh yang bisa membantu teman-teman untuk memahami definisi dari logaritma itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi logaritma berikutnya, yaitu sifat-sifat logaritma yang akan kita terapkan pada contoh-contoh soal berikutnya. Oke, teman-teman, sifat logaritma yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Maksudnya, jika basis dan numerusnya sama, akan menghasilkan pangkat 1. Atau akan menghasilkan 1. Contohnya, akar 2025 log akar 2025 sama dengan 1. Ini artinya akar 2025 jika dipangkatkan 1, hasilnya 2025. Oke, sifat yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0. Maksudnya, apapun basisnya, jika numerusnya sama dengan 1, hasilnya pasti akan 0. Contohnya, akar 2025 log 1 sama dengan 0. Ini dibaca, akar 2025 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Karena bilangan apapun yang dipangkatkan oleh 0 akan menghasilkan 1. Lanjut ke sifat berikutnya yaitu A log B kali C bisa kita jabarkan sebagai A log B tambah A log C. Kenapa bisa begitu? Kita masuk ke contohnya. Di sini saya mempunyai 2 log 32. Nah, 2 log 32 ini bisa saya pecah terlebih dahulu menjadi 2 log 8 kali 4. 8 kali 4 kan sama dengan 32. Terus perkalian ini bisa saya pecah lagi menjadi 2 log 8 ditambah 2 log 4 menggunakan sifat yang ini. Lanjut, 2 log 8 kan sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ditambah 2 log 4 sama dengan 2. Berarti 3 ditambah 2 yaitu 5. Nah, 5 ini bisa kita dapatkan juga langsung dari sini. 2 dipangkatkan 5 sama dengan 32. Jadi, sifat ini sudah terbukti valid ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu yang tadi kan A log B kali C kita jumlahkan teman-teman. Sekarang, untuk pembagian, kita kurang A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Ingat ya teman-teman, basisnya harus sama. Kita masuk ke contohnya. Saya mempunyai operasi bilangan yaitu 3 log 18 dikurang 3 log 2 sama dengan berapa sih? Itu yang kita cari kan. Nah, kalau kita langsung mengoperasikan log ini akan kesusahan teman-teman. Soalnya
Kita tidak tahu nih 3 log 18 itu hasilnya berapa. Dan 3 log 2 hasilnya juga berapa. Nah, karena basisnya sama yaitu 3, kita bisa menggunakan sifat ini. 3 log 18 dikurang 3 log 2, kita jadikan pecahan, yaitu 3 log 18 dibagi atau diperkan 2, mengikutkan sifat ini. Hasilnya 3 log 9, karena 18 dibagi 2 yaitu 9. 3 log 9 sama dengan 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 3 log 18 dikurang 3 log 2 sama dengan 2. Sifat selanjutnya yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, pangkat dari numerus ini kita pindahkan ke depan menjadi sebuah angka bilangan bulat, teman-teman. Kita langsung saja ke contohnya. 2 log 32 sama dengan berapa? Kita bisa menggunakan cara langsung, tapi untuk pada fungsi ini atau sifat ini, kita bisa pecahkan terlebih dahulu 32 ini menjadi 2 dipangkatkan 5. Selanjutnya, nah, pangkat dari numerus ini kita pindahkan ke depan, teman-teman. Si 5 ini kita pindahkan ke depan menjadi 5 kali 2 log 2. Mengikuti rumus yang ini. Selanjutnya kita operasikan. 2 log 2 mengikuti yang ini tadi. Jika basis dan numerusnya sama, hasilnya adalah 1. Jadi 2 log 2 sama dengan 1. Tinggal dikali. 5 kali 1 sama dengan 5. Sama ya. Ini juga 5, ini juga 5. Oke, lanjut ke sifat yang keenam, yaitu A pangkat M log B pangkat N. Bisa kita tulis N per M dikali A log B. Makin bingung ya? Ini N didapatkan dari pangkat numerus, kita pindahkan ke depan. Selanjutnya si M adalah pangkat dari basis, kita jadikan seper M. Awalnya kan nih N, kita taruh di depan, lalu dikali pangkat dari basis, yaitu M. Nah, untuk basis pangkatnya, jika kita ingin pindahkan ke depan, kita ubah dia menjadi 1 per M. Nah, jika dikali N kali 1 per M, itu hasilnya N per M. Maka, sifat A pangkat M log B pangkat N bisa kita tulis sama dengan N per M dikali A log B. Langsung kita masuk ke contohnya saja, teman-teman. Nah, di sini kita punya 8 log 4 sama dengan berapa? Kita gunakan sifat ini, kita ubah semua basis dan numerusnya menjadi bilangan berpangkat, teman-teman. Untuk menggunakan sifat ini. 8 kita ubah ke pangkat, yaitu 2 pangkat 3. 4 kita ubah ke bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Jadi, nah, si 2 ini kita anggap N, dan 3 ini kita anggap M. Dapatlah hasilnya 2 per 3 dikali 2, hasilnya jadi 2. Log 2 sama dengan 2 log 2, hasilnya 1 kan, teman-teman? 2 per 3 kali 1 sama dengan 2 per 3. Oke, itu untuk sifat yang keenam, teman-teman. Kita lanjut ke sifat yang ketujuh, teman-teman. Sifat ketujuh yaitu ada A log B sama dengan 1 per B log A. Pasti teman-teman akan mendapatkan kasus di mana teman-teman harus mengubah basis dan numerusnya. Itu bisa, teman-teman. Tapi dengan syarat kita perkan menjadi 1 per B log A.
Contohnya, 8 log 2 jika kita ubah basis dan numerusnya jadi sama dengan 1/2 log 8. Awalnya basisnya 8 menjadi 2. Awalnya numerusnya 2 menjadi 8. Yaitu sama dengan 2 log 8 berapa teman-teman? 2 log 8 yaitu 3. Jadi 8 log 2 bisa kita tulis hasilnya yaitu 1/3. Sifat ke-8 yaitu A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Ingat ya teman-teman, ini ada pola nih teman-teman. Jika bilangan kali berikutnya sama antara basis dan numerusnya, itu bisa langsung kita coret teman-teman. Set, set. Dan ini juga sama teman-teman. Set, set. Kita coret. Dan hasil akhirnya yaitu A log D. Itulah mengapa ada fungsi ini teman-teman. Oke, contohnya seperti, nah ini. 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9 sama dengan, kenapa 3 log 9? Karena 2 ini bisa kita coret teman-teman. Coret, 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 coret. Jadi hasil akhirnya yaitu 3 log 9. 3 log 9 berapa? Yaitu 2. Oke. Cukup mudah ya yang sifat ke-8 ini teman-teman. Lanjut ke sifat 9 yaitu A log A pangkat A log B sama dengan B. Maksudnya, apapun basisnya, jika ada bilangan logaritmanya dipangkatkan dan basis dari logaritma itu sama dengan angka yang dipangkatkan, itu hasilnya sama dengan log sebelah kanannya teman-teman. Misalnya ini, lihat polanya. A dipangkatkan A log B itu menghasilkan nilai B itu sendiri teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke contohnya saja. 2025 dipangkatkan 2025 log 2007 sama dengan 27. Angka kalau angka kecilnya saya tulis misalnya 2 dipangkatkan 2 log 5 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan, ya betul, sama dengan 5. Mudah sekali ya teman-teman, yang 9 ini juga. Oke, kita masuk ke sifat yang terakhir, yang ke-10, yaitu A log B per A log C sama dengan C log B. Kenapa bisa seperti itu? Dalam suatu soal juga, teman-teman akan disuruh untuk memecah C log B ini menjadi pecahan log, teman-teman. Untuk mempermudah perhitungan teman-teman. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini kita punya soal jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, hasil dari 5 log 12 adalah, nah 5 log 12 ini kan susah ya teman-teman kalau kita langsung kerjakannya langsung. Jadi bisa kita menggunakan sifat ini teman-teman. C log B sama dengan 5 log 12. Penyelesaiannya, nah 5 log 12 kita ubah 12, 12-nya itu C, 12-nya itu B, kita tulis di atas, dan 5-nya itu C, kita tulis di bawah. Nah, 3 ini apa teman-teman? 3 ini basisnya teman-teman. Dia harus sama. Teman-teman bebas mau mengisi basisnya apapun. Tapi karena di soal sudah ada 2 dan 3, teman-teman tinggal memilihnya untuk mempermudah teman-teman. Boleh pakai 2, boleh. Boleh pakai 3 juga boleh. Di sini saya menggunakan 3 teman-teman. Lanjut.
3 log 12 bisa kita pecah menjadi 3 log 3 kali 4. Dan ini bisa kita jabarkan menjadi sifat yang tadi teman-teman, penjumlahan. 3 log 3 ditambah 3 log. Loh, kenapa ini 2 pangkat 2, Bang? Karena 4 merupakan hasil dari 2 pangkat 2. Dengan kata lain, bilangan pangkat dari 4 yaitu 2 pangkat 2. Sama saja teman-teman nilainya. Kenapa dipangkatkan? Karena biar kita bisa menggunakan sifat yang mana tadi teman-teman? Yang A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Yang ini teman-teman. Nah, ini kita operasikan nih. 3 log 3 sama dengan 1. Ditambah 2-nya kita pindahkan ke depan. Jadi K2 kali 3 log 2. Lah, ini kok Q, Bang? Karena 3 log 5 kita sudah dapat nih teman-teman. 3 log 5 sama dengan Q. Berarti bisa kita tulis 3 log 5 sama dengan Q. Nah, 3 log 2 ini buntu kan teman-teman. Kita tidak bisa mengoperasikannya lagi. Namun, di sini kita ketahui nih, 2 log 3 sama dengan P. Tapi berbeda. Ini 3 log 2, yang di atas 2 log 3. Nah, bisa kita gunakan sifat yang ini tadi teman-teman, sifat yang ketujuh. 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. Nah, udah dapat nih teman-teman, 2 log 3 sama dengan P. Jadi bisa kita tulis 1 per P. Nah, jadi 3 log 2 ini bisa kita tulis sebagai 1 per P. Nah, untuk menghilangkan P-nya, bilangin pecahan P di atas pecahan ini, kita tinggal kali P per P aja teman-teman. P kali 1 hasilnya P harusnya. Nah ya, P kali 1 hasilnya P. P kali 2 kali 1 per P hasilnya 2. Ini tinggal coret, coret, coret. 2 kali 1, 2. P kali Q hasilnya PQ. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Mungkin yang sifat ke-10 ini agak sulit ya teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman semua pasti bisa. Oke, sekian materi logaritma dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang sulit dipahami. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.